Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurtubi dari Prodi Manajemen Sumber Daya Pelayaran dari kelas A. Kali ini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama tentang SIG, yang kedua tentang remote sensing. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang SIG. Apa itu SIG? SIG dalam artian adalah sistem adalah kumpulan atau komponen, kemudian informasi adalah data, dan geografis adalah fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Jadi kesimpulannya, SIG adalah pengolahan data geografis dengan komponen-komponen yang saling berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Jadi mengolah data geografis data tentang permukaan bumi, keruangan, dan menggunakan komponen-komponen atau bisa dikatakan seperti komputer dan aplikasinya, dan dengan fungsi masing-masing. Jadi SIG, pengolahan sebuah cara sederhananya adalah kita memiliki peta A, kemudian dikelola atau diolah menjadi peta yang baru atau peta B. Itu adalah SIG, Sistem Informasi Geografis. Komponen-komponen SIG meliputi yang pertama hardware atau perangkat keras, dapat berupa komputer. Yang kedua software atau perangkat lunak, dapat berupa aplikasi. Yang ketiga data SIG diperoleh dari mana saja. Yang pertama ada data lapangan atau teritis, yaitu kita melakukan survei langsung ke lapangan atau langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh datanya. Yang ketiga sumber daya manusia, merupakan kemampuan manusia dalam pengolahan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Baik, yang kedua akan menjelaskan materi tentang remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh merupakan pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Komponen-komponen penginderaan jarak jauh. Sistem dalam penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari sistem pasif yang menggunakan pancaran cahaya dan hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi adalah yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses indera jarak jauh terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Yang kedua, atmosfer. Lapisan udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Yang keempat, sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Yang kelima, perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari indera jarak jauh, yaitu data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Yang keenam, pengguna data. Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem indera jarak jauh, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil indera jarak jauh. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.